Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Predator Baca, cepat dan mudah belajar matematika. Kali ini Predator Baca masih membahas soal-soal tes intelijensi umum CPNS 2023. Nah, materi yang akan kita bahas adalah materi jarak, kecepatan, dan waktu. Di video ini dilengkapi dengan contoh-contoh nyata dan latihan soal loh, sehingga dapat menguji pemahaman kita. CPNS 2023 sudah semakin dekat. Mari persiapkan diri kita, belajar sedini mungkin, sehingga lolos CPNS 2023. Amin. Kita masuk ke soal pertama. Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan, jarak kota A dan kota B adalah. Nah, kita pembahasan dulu teman-teman. Di sini adalah Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan, jarak kota A dan kota B adalah. Nah, dapat kita cermati bahwa soal ini terkait dengan materi jarak, kecepatan, dan waktu. Maka untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu itu kita harus menggunakan rumus ya teman-teman. Kita gunakan rumus untuk memudahkan kita dalam menyelesaikannya. Nah, kita ambil di sini. Sini adalah jarak, sedangkan ini adalah kecepatan, dan ini adalah waktu. Rumus jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Begitu juga dengan rumus waktu, yaitu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, kita cermati soalnya teman-teman. Di sini adalah kita mencari jarak. Ya. Yang harus kita perhatikan di sini adalah menjadi jarak. Maka kita harus tentukan dulu di sini waktunya ya. Kita harus mencari waktunya dulu. Waktunya ya. Berarti waktunya di sini ya. Waktunya adalah 06.15 sampai 9.45. Nah, ini berapa teman-teman? Kalau kita jumlahkan 6.15 ke 9.45 ini kan 3. Kemudian ini 3 ya. Berarti kalau ditotalkan 9.45 ya, berarti cocoknya berarti 3 jam 30 menit. 3 jam 30 menit waktunya. Berarti ini sudah kita dapatkan waktunya ini. Nah, cuman kita lagi soalnya. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan. Dari total ini 3 jam 30 menit ini, dia istirahat lagi selama 1 jam. Dia beristirahat lagi selama 1 jam. Maka berapa ketika di dalam perjalanan? 3 jam 30 dikurang 1 jam, maka dapatlah 2 jam 30 menit ya kan? Berarti dapatlah 2 jam 30 menit atau 2,5
5 jam ya, 2,5 jam. 2,5 jam itu kan sama dengan 2,5 jam ya, 2,5 jam. Dapatlah kita 2,5 jam untuk waktunya. Nah, sekarang kita mencari kecepatan. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah rata-rata 60 km per jam. Maka rumusnya tadi ya, kecepatan kita dapat sama dengan 60 km. Berarti kita sudah dapat nih, waktunya sudah dapat, kemudian kecepatan juga sudah dapat. Maka jarak, rumusnya yaitu ya, jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Berapa ini? Kecepatannya berapa? Yaitu 60 km. Ini per jam ya. Baru kita kalikan ya, waktunya dikalikan 2,5 jam. Berapa teman-teman? 6 dikali 25 itu adalah 150 ya. Ya, jadi jawabannya adalah 150. Maka jaraknya adalah 150 km. Maka jawabannya adalah yang D. Udah ya teman-teman. Ya, berarti yang tahu saja rumusnya ini dan harus hafal di luar kepala. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siregar meninggalkan kota A pukul 6.30 dan tiba di kota B pukul 12.00. Jika Siregar mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan berhenti 1 jam untuk makan, jarak antara kota A dan kota B adalah. Nah, kata kuncinya di sini ya teman-teman. Dia mencari apa sih? Mencari jarak. Maka rumus dari kecepatan, jarak dan waktu itu adalah, kita buat segitiga ya supaya lebih mudah. Ini adalah jarak, kemudian ini adalah kecepatan, dan ini adalah waktu. Sekarang kita coba. Yang dicari adalah jarak, maka jarak adalah kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah ini ya, kecepatan rata-rata 40 km. 40 km per jam. Kemudian waktu. Nah, ini belum ada ya waktunya ya. Kita cari dulu. Siregar meninggalkan kota A pukul 6.30. Jadi kita tulis ini waktunya 6.30. Dan tiba di kota B pukul 12. Pukul 12 ya. Pukul 12. Nah, maka selisihnya berapa nih? 6.30 ke 12. Berarti kan di sini 5.30 ya. Selisihnya. Jadi selisihnya itu adalah jarak dari kota A ke kota B. Berarti jaraknya adalah 5 jam 30 menit. Ya.
5 jam 30 menit. Nah, ini kita sudah dapat. Atau 5,5 jam ya. Ini sama dengan 5,5 jam. Supaya kita memudahkan nantinya itu untuk perkalian. Sesuai dengan rumus ini ya. Maka sudah dapat 5,5 jam. Kemudian kita lihat lagi di sini. Siregar mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata 40 km per jam dan berhenti 1 jam. Berarti dia berhenti 1 jam di luar kecepatan ya. Maka dia berhenti di sini 1 jam. Ke berapa teman-teman? 5,5 jam dikurang 1 jam, maka dapatlah 4,5 jam. Berarti kita sudah dapat untuk waktunya adalah 45 jam, sedang kecepatannya adalah 40 km per jam. Maka J sama dengan kecepatannya adalah 40 km per jam. 40 km per jam baru dikalikan berapa? Ya, yaitu adalah 4,5 jam. Berapa teman-teman? 40 dikali 4,5 jam dapatlah 180. Karena ini jarak, berarti hitungnya adalah kilometer. Jawabannya adalah yang D. Mudah ya teman-teman. Untuk soal ini memang harus banyak sekali latihan supaya terbiasa untuk mengerjakannya dan paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 86, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Jadi, untuk mengetahui nilai yang harus diperoleh, terutama mata pelajaran kelima, agar siswa memperoleh rata-rata 85, kita perlu menghitung terlebih dahulu rata-rata dari keempat mata pelajaran ini ya teman-teman. Kita harus menghitung rata-rata dari keempat mata pelajaran ini dulu. Berarti kita cari dulu ya rata-ratanya. Berarti di sini adalah rata-ratanya sama dengan 91 ditambah 86 ditambah 86 kemudian ditambah 78. Nah, baru dibagi dengan 4. Berapa teman-teman? 91 ditambah 86 177. Kemudian 177 ditambah 80, bawahnya 86 ini. 177 ditambah 86 itu 263. Kemudian 263 ditambah 78 itu sama dengan 341. Nah, baru dibagi dengan 4. Apa teman-teman? Coba ya. 341 dibagi 4. 34 bagi 4 itu sama dengan 8. 8 kali 4 itu 32.
4 kurang 2, 2. Ini 1. 21 bagi 4 dapat 5. 5 kali 4 20. Kita kurangkan lagi. Ini 1. Nggak bisa tambah 0 lagi di sini. Ini koma ya. 10 bagi 4 kedua. 2 kali 4 8. Kurangkan 10 kali 8 2. 0 24 dapat 5. Maka 341 bagi 4 itu sama dengan 85,25. Nah, rata nilai siswa pada 4 mata pelajaran tersebut adalah 85,25. Artinya, dia harus memperoleh nilai yang lebih rendah pada mata pelajaran kelima. Ya. Agar rata-rata nilai keseluruhannya itu menjadi 85. Maka kita dapat menggunakan rumus. Berarti di sini ya, berarti 91 ditambah dengan 86, kemudian ditambah lagi dengan 86, kemudian ditambah 78, baru ditambah X. Nah, X ini adalah mata pelajaran kelima ya teman-teman. Kita belum tahu karena nilai rata-rata itu harus 85, baru dibagi dengan 5. Hasilnya adalah dapat 85. Maka berapa X nya? Nah, ini harus kita cari adalah X. Jadi dalam rumus di atas, X merupakan nilai yang harus diperoleh pada mata pelajaran kelima. Jadi kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut untuk mencari nilai Y. Berarti kita masukkan ya, 91 tambah 86 91 tambah 86 ditambah lagi 86, kemudian ditambah 78, ditambah X sama dengan 85. Kan area pembagian, maka kita pindahkan ke ruas kanan, maka dikali ya, dikali dengan 5. Maka X sama dengan 85 dikalikan dengan 5. Kemudian dikurang ya, karena ini akan pindah ya, pindah ke sini. Berarti dikurangi, karena ini positif, maka ketika pindah ke kanan maka akan menjadi negatif. Maka dikurangi 91 dikurang 86, maaf ya, ditambah 86, kemudian ditambah 86, kemudian ditambah lagi 76. Nah, berapa nih teman-teman? Kita kurang saja di sini. 85 dikali 5 itu dapat berapa? 425 ya. 425. Perlu dikurangkan berapa nih? 91 ditambah 86 tambah 86 tambah 76 nih ya hasilnya ya. 341. Hasilnya berapa? 425 dikurang 341, X nya berapa?
Jadi X nya itu adalah 84. Jadi siswa harus memperoleh nilai 84 pada mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85 pada 5 mata pelajaran tersebut. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Lanjut kita ke soal berikutnya. Sebuah truk berangkat dari Kota Wira pada pukul 11.53 dan tiba di Kota Wiri yang berjarak 240 km pada pukul 16.11 pada hari yang sama. Kecepatan rata-rata truk tersebut dalam menempuh perjalanan dari Wira ke Wiri adalah, nah ini sama juga ya teman-teman, terkait dengan soal jarak, kecepatan, dan waktu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk mencari jarak, kecepatan, waktu itu kita gunakan rumus. Rumusnya kita pakai rumus segitiga. Ya, segitiga. Sini adalah jarak, kemudian bawah itu kecepatan dan waktu. Nah, kita mencari apa dulu? Karena di sini yang kita cari adalah kecepatan. Maka kecepatan ya, kita cari kecepatan di sini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita cari jaraknya, kita sudah dapat ya. Jaraknya itu adalah 240 km. Jaraknya. Kemudian kita cari waktunya. Berapa waktunya? Nah, waktunya kita lihat di sini. Dia berangkat dari Kota Wira itu pada pukul 11.53. Berarti di sini 11.53. Dan tiba di Kota Wiri yang berjarak pada pukul 16.11. Berapa nih teman-teman selisihnya? Selisihnya berapa? 11.53 ke 16.11. Supaya mudahkan, kita ke 16.00 dulu. Saya di sini 16.00. Jadi 11.53 ke 16.00 berapa? 4 jam ya. Karena kalau 5 di sini berarti 16.53, berarti lebih. Maka di sini 4 jam ya. Berarti 4 jam. 4 jam ini kan lebih nih. Maaf ya, 4 jam ini kan 53. 53 berarti 4 jam 7 menit untuk menyampaikan jam 16. Di sini adalah 4 jam 7 menit. Kemudian 11. Berarti ditambahkan saja 11. 7 menit ditambah 11 menit berarti 18. Berarti di sini adalah 4 jam 18 menit. Nah, kita sudah dapat nih 4 jam 18 menit. Karena di sini ya kita sudah dapat ya. Kan di sini adalah menit, maka kita ubah ke jam. Karena di sini kan ditanyakan kilometer per jam ya kan. Maka 18 ini kita ubah per jam. Maka dari menit ke jam itu dibagi dengan 60. Karena 1 menit kan 60 ya. Maka kita ubah ke jam. Berapa ini teman-teman? Dapatlah
18 dibagi 60 itu dapat 0,3 jam. Jadi dapatlah 0,3 jam. Berarti sini adalah 4 jam ditambah 0,3 berarti 4,3 jam. Kan dapatlah 4,3 jam. Jadi waktunya atau selisihnya itu adalah 4,3 jam. Maka kita masukkan rumusnya. Kecepatan sama dengan jaraknya berapa? Jaraknya adalah 240 km. Masukkan ya, per jam. Per berapa waktunya itu? Waktunya adalah 4,3 jam. Nah, sudah tahu teman-teman ya, maka jawabannya adalah yang B. Mudah ya teman-teman. Nanti tinggal teman-teman cari saja atau latihan sendiri untuk mengerjakannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Adi berangkat dari kota X pukul 8.45 dan sampai ke kota Y pukul 11.15. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak ke Y? Berapa teman-teman? Jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita dapat menggunakan rumus cara kecepatan waktu ya. Karena di sini yang dicari adalah jarak. Maka rumus jarak itu adalah apa teman-teman? Jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jadi video saya sebelumnya teman-teman untuk rumusnya ini. Nah, berarti yang sudah kita ketahui yang mana? Yang sudah kita ketahui adalah kecepatan. Nah, kecepatan sudah kita ketahui yaitu 60 km per jam. 60 km per jam. Ya, sudah ketahui. Maka yang kita perlu cari adalah waktunya. Waktu ini belum kita ketahui. Maka kita cari dulu waktunya. Waktunya 8.45 ya. Sampai ke kota Y itu 11.15. Berarti sini adalah 8.45. Kemudian perjalanan ke kota Y ini adalah sampainya adalah 11.15. Ini berapa jam teman-teman selisihnya? Kita gunakan saja ya, misalnya sini adalah 8.45 ke 11 berarti 2 jam ya. Karena kalau 3 jam berarti 11.45. Sedangkan sini adalah 11.15 kelebihan, berarti sini adalah 2 jam ya, berarti 10.45. 10.45 kita jadikan paskan 60 menit ya, berarti 2 jam. Berarti sini 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit untuk menyampaikan ke jam 11. Nah, kemudian ada lagi tambah 15 menit. Tambah 15 menit lagi. Maka dapatlah 2 jam 30 menit. Ya, maka dapatlah 3 jam 30 menit.
Nah, kita ubah lagi, kan ini adalah menit, kita ubah menjadi jam, berarti dibagi dengan 60, karena 1 jam itu 60 menit. Dapat berapa teman-teman? 30 menit dibagi 60, ya berapa? Dapatlah 0,5. Berarti di sini adalah 2 jam 2 jam, memang 2,5 jam ya, 2,5 jam. 2 jam ditambah 0,5 berarti 2,5 jam. Nah, kemudian masih ada nih, dan dia beristirahat 1 jam untuk makan. Maka dia dari kota X ke kota Y itu dia istirahat lagi 1 jam, maka ditambah 1 jam. 1 jam. Berapa teman-teman? Adalah 3,5 jam. Berarti kita sudah dapat ini waktunya. Berarti waktunya itulah 3,5 jam. Maka kita masukkan rumusnya. Jarak sama dengan kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 60 km tadi ya, per jam. Baru dikalikan waktunya. Ini dapat waktunya 3,5 jam. Berapa teman-teman? Maka jaraknya adalah 60 dikali 3,5 itu sama dengan 210. Apa di sini? Ya, di sini tulisannya adalah kilometer, karena dia itu adalah jarak ya. Jarak pasti dia itu pakai kilometer. Maka jawabannya adalah yang A. Mudah ya teman-teman. Makanya banyak latihan soal supaya lebih paham lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jarak kota P ke kota Q 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P pukul 8.00. Istirahat di perjalanan selama 30 menit. Jika bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka bus akan tiba di kota Q pada pukul. Nah, ini dapat kita teman-teman ya, kata kuncinya apa? Dia mencari waktu ya. Maka rumus waktu itu adalah waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Kita tentukan dulu jaraknya. Jaraknya berapa? Jaraknya itu adalah ini ya. Jarak ke kota Q ke kota Q itu 240 km. Berarti di sini adalah 240 km. Kemudian kecepatannya berapa? Kecepatannya itu adalah ini ya, kecepatan itu rata-rata 60 km. Berarti di sini 60 km per jam. Ya. Maka kita masukkan waktu sama dengan 240 dibagi dengan kecepatannya berapa? 60 sama dengan ini dapatlah 4. Jadi waktunya adalah 4 jam. 4 jam. Kemudian dia istirahat di perjalanan selama 30 menit. Berarti 4 jam ditambah 30 menit. 30 menit. Berapa teman-teman? Berarti sini adalah 4,5 jam.
4,5 jam. Sudah dapat nih waktunya 4,5 jam. Berarti jika dia itu pukul 8 8.00 sampai 4,5 jam, berapa? Jam 8 ditambah 4,5 jam berarti 12.30. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Demikianlah video terkait materi tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Semoga setelah menonton video ini, kita dapat memahami ilmu matematika ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengasah kemampuan kita. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.